Baik, mari udah kumpul semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya Waalaikumsalam. nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita beri kesempatan untuk bertemu secara daring pada kegiatan pelatihan marketing pada malam hari ini. Pelatihan manajemen waktu dan coping stres. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Madina Safarini. Saya bertugas menjadi moderator pada pelatihan pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pelatihan ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir pelatihan nanti. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Berikutnya sambutan dari Ketua Pelaksana Pelatihan pada malam hari ini kepada Kak Gardina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah menghadiri. Mungkin saya akan memberikan sambutan sedikit untuk penggelaran acara ini. Yang terhormat kepada Ibu Linda selaku Ibu dosen mata kuliah desain pelatihan, yang terhormat pada saudara panitia kelompok 2, yang terhormat pada saudara peserta kelompok 3. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga acara kita hari ini lancar tanpa ada kendala. Semoga para peserta yang ada di sini bisa mengambil manfaat dan ilmu yang dipaparkan oleh pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Kak Gardina atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan membacakan kontrak belajar yang akan digunakan selama kegiatan pelatihan berlangsung. Berikut peraturan tata tertib pelatihan manajemen waktu dan coping stres. Peraturannya yaitu yang pertama, panitia dan peserta wajib mematikan speaker ketika pemateri menerangkan materi. Yang kedua, peserta dilarang membuat gaduh dalam chatroom atau virtual meeting. Yang ketiga, peserta dan panitia dimohon untuk menyalakan kamera. Yang keempat, sesi tanya dilakukan maksimal 3 pertanyaan terlebih dahulu dari peserta, kemudian dijawab oleh pemateri. Yang kelima, mengisi link absen peserta yang dibagikan oleh panitia sebelum acara pelatihan selesai untuk mendapatkan sertifikat. Yang keenam, diharapkan seluruh yang hadir mematuhi tata tertib yang sudah dibacakan. Sebelum ke acara penyampaian materi, ada baiknya kita melakukan pretest terlebih dahulu, yang tujuannya mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta. Baik, para peserta, silakan mengisi pretest pada link yang sudah tertera di chatroom. Waktu pretest selama 20 menit dan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Waktu mengerjakan pretestnya sudah selesai. Baiklah, karena sudah melakukan pretest, maka tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai penyampaian materi, yaitu ada 2 materi. Yang materi pertama manajemen waktu dan materi yang kedua adalah coping stress, di mana materi manajemen waktu ini akan dijelaskan oleh Kak Inggar dan materi coping stress akan dijelaskan oleh Kak Elo. Kepada Kak Inggar dan Kak Elo, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan manajemen waktu. Next. Nah, seperti yang kita tahu, manajemen waktu sendiri merupakan pengaturan diri dalam menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, mempunyai kontrol atas waktu, selalu membuat prioritas menurut kepentingannya, serta keinginan untuk terorganisasi yang dapat dilihat dari perilaku seperti mengatur tempat kerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Next. Nah, ini terdapat beberapa aspek-aspek dalam manajemen waktu. Yang pertama, penetapan tujuan dan prioritas. Yang kedua, teknik manajemen waktu. Dan yang ketiga, preferensi terhadap perorganisasian. Penetapan tujuan dan prioritas dikaitkan dengan apa yang ingin dicapai atau apa yang dibutuhkan untuk memperoleh dan membuat prioritas dari tugas yang penting untuk mencapai tujuan. Jadi orientasinya ini berpacu pada tujuan dan prioritas yang telah ditentukan. Kemudian ada teknik manajemen waktu. Di dalam aspek ini meliputi proses dari rencana yang dilakukan seperti membuat daftar dan perencanaan. Kemudian preferensi terhadap perorganisasian. Aspek ini mengacu pada kecenderungan umum seseorang untuk menerapkan keteraturan baik dalam lingkungan pekerjaan maupun pendekatan terhadap tugas. Next. Faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama yaitu jenis kelamin dan yang kedua adalah prestasi akademik. Menurut Khotib 2014 menjelaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan manajemen waktu yang lebih baik daripada laki-laki. Perempuan cenderung melakukan aktivitas berdasarkan prioritas utama dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, sedangkan laki-laki cenderung menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang tidak berguna. Kemudian yang kedua adalah prestasi akademik. Prestasi akademik dapat dicapai dengan baik jika mahasiswa memiliki manajemen waktu yang baik. Hasil penelitian Khotib 2014 juga menyatakan bahwa manajemen waktu merupakan prediktor yang signifikan untuk pencapaian prestasi akademik. Next. Kemudian ada hakikat waktu. Waktu merupakan sumber daya yang sangat berharga dan terbatas. Hakikat waktu sendiri, yang pertama tidak dapat dibeli. Jadi kita tidak mungkin dapat membeli waktu sendiri. Yang kedua tidak dapat disimpan dan waktu bukan uang, jadi di sini waktu tidak dapat disimpan. Yang ketiga tidak mungkin ditambah. Yang keempat yaitu tidak dapat kembali. Tidak dapat kembali yang berarti sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar kita target dan kita tentukan, kita rancang secara sebaik mungkin agar kita tidak menyesal di kemudian hari karena waktu tidak dapat kembali. Seperti itu. Next. Manfaatkan waktu dengan bijak. Sekarang saya mau tanya, seberapa banyak yang kalian habiskan untuk tidur, makan, mandi, menonton, dan membaca koran? Setiap hari tidur makan. Tidur makan. Setidaknya tidur minimal 6 jam ya. Tidur 6 jam. Untuk makan kira-kira berapa per makan? Per sesi makan kira-kira? 1 jam sama drakor, Kak. Wow, lama sekali ya Kak ya. 1 jam. Kemudian untuk mandi mungkin yang cewek-cewek ini suka mandi sangat lama dengan menyanyi-nyanyi di kamar mandi seperti itu ya. Kemudian menonton dan membaca koran. Kita cenderung mungkin kalau ada beberapa tugas kita cenderung mengedepankan menonton drakor dan lain-lain dan film mungkin daripada mengerjakan tugas. Kebanyakan mungkin seperti itu ya. Ya. Jadi berapa banyak waktu yang kita gunakan, waktu produktif yang kita gunakan. Nah, seringkali kita lupa untuk melakukan hal yang produktif karena lebih mementingkan sesuatu yang kita suka. Ini sangat sering terjadi ketika
apalagi semester tua ya. Ketika tugas sudah banyak, tapi kita lebih mengedepankan melihat drakor dan bermain dengan alasan self healing atau apapun lah. Itu sangat sering terjadi kepada mahasiswa. Bahkan kita dapat melupakan tugas yang seharusnya kita kerjakan jauh-jauh hari menjadi dikerjakan ketika mendekati deadline. Nah, sekarang itu mahasiswa sering dijuluki kayak pengganti sering menggunakan sistem kubus semalam ya. Tapi mungkin karena sangat produktif, jadi sistemnya menjadi kubus semalam. Next. Kemudian, manajemen waktu yang baik menghasilkan. Yang pertama, perspektif yang baik. Yang kedua, kreativitas dan mengurangi stres. Dengan adanya manajemen waktu yang baik, itu akan memaksimal kreativitas yang kita miliki serta mengurangi stres. Dengan adanya pengerjaan yang terburu-buru, kita akan cenderung lebih meningkatkan tingkat stres yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, waktu yang proporsional untuk diri dan keluarga serta pencapaian tujuan hidup yang sistematis. Jadi dengan adanya manajemen waktu ini, kita memiliki waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, dan tidak terkesan terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Serta pencapaian yang ingin kita capai, ini dapat kita capai secara sesuai yang telah kita tentukan. Seperti itu. Next. Berikut ini ciri-ciri yang memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, mempertahankan pandangan dan perspektif hidupnya. Yang kedua, menempatkan prioritas sekalipun dalam kondisi heavy workload atau beban kerja yang berat. Yang ketiga, mengkonsentrasikan energi pada target yang jelas. Yang keempat, fokus pada satu sisi menjadi kunci menuju efektif time management. Next. Nah, mungkin dari penjelasan saya, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana tingkat manajemen waktu kalian, dan jika kalian mengalami manajemen waktu yang kurang baik, mungkin dapat melakukan rencana mulai dari sekarang dengan membuat jadwal harian. Yang pertama, biasakan membuat rencana harian. Jadi seperti sehari kita membuat jadwal apa yang harus dilakukan, tugas apa yang harus dikerjakan dari pagi bangun sampai nanti tidur itu apa yang harus dikerjakan. Seperti itu. Yang kedua, jika rencana hari sebelumnya kurang sukses, maka kita dapat membuat hari ini menjadi awal yang baru. Jadi kalau semisal kemarin kita kurang bisa dalam manajemen waktu, kita perbaiki di hari berikutnya, di hari berikutnya. Yang ketiga, jika kita tidak mampu mengontrol aktivitas harian, maka sulit mengontrol rencana dalam jangka yang lebih panjang, mingguan, bulanan, atau tahunan, dan seterusnya. Jadi, pembiasaan membuat manajemen waktu yang baik dimulai dari proses harian. Nanti setelah di tahap harian ini kita sukses, nanti akan menginjak ke tahap mingguan, bulanan, dan tahunan, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa langsung memiliki manajemen waktu yang baik, dan harus ini memulakan proses yang bertahap ya. Kemudian yang keempat, buatlah schedule atau jadwal harian yang realistis. Jadi pastikan jadwal yang kalian buat realistis dan pasti kalian lakukan, sehingga kalian bisa menepati apa yang telah kalian jadwalkan. Itu. Cara pendelegasian dimulai dari 5W1H. What? Apa yang harus dikerjakan? Nah, di sini arti what ini detail tugasmu yang kamu miliki. Jadi apa yang harus kalian kerjakan dalam sehari, dalam 2 hari, seperti itu. Kemudian who, siapa yang harus melakukannya? Why, kenapa mahasiswa harus melakukannya? Atas motif apa kalian melakukan tersebut? Seperti itu. How, bagaimana mahasiswa melakukannya? Selain ada what, why, nah ini ada how. Bagaimana detail proses pengerjaan tugasmu? Kemudian ada when, kapan harus diselesaikan? Deadline. Jadi sesuaikan dengan deadline yang telah kalian buat, seperti itu. Next. Kemudian akan dijelaskan materi komunitas akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas, dipersilakan.
Eh, Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang coping stress. Selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi, coping stress sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu untuk menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi, dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku agar mendapatkan rasa aman dalam dirinya. Slide selanjutnya. Oke, baik. Ini saya ulangi sedikit. Jadi, coping stress itu ada 2 indikator. Yang pertama itu problem focus coping. Jadi problem focus coping ini adalah usaha nyata berupa perilaku individu untuk mengatasi masalah, tekanan, dan tantangan dengan mengubah kesulitan hubungan dengan lingkungan. Nah, dalam problem focus coping ini ada 3 strategi yang berorientasi pada problem focus coping, yaitu indikator yang pertama itu ada instrumental action atau tindakan secara langsung, di mana individu melakukan usaha dan merencanakan langkah-langkah yang mengarah pada penyelesaian masalah secara langsung, serta menyusun rencana untuk bertindak dan melaksanakannya. Lalu indikator yang kedua itu ada continuous atau kehati-hatian, yaitu individu berpikir, meninjau, dan mempertimbangkan beberapa alternatif pemecahan masalah, berhati-hati dalam merumuskan masalah, serta meminta pendapat orang lain dan mengevaluasi strategi yang pernah diterapkan sebelumnya. Lalu indikator yang ketiga ada negotiation, yaitu individu melakukan beberapa usaha untuk membicarakan serta mencari cara penyelesaian dengan orang lain yang terlibat di dalamnya dengan harapan masalah dapat terselesaikan, di mana usaha yang dapat dilakukan untuk mengubah pikiran dan pendapat seseorang, melakukan perundingan atau kompromi untuk mendapatkan sesuatu yang positif dari situasi. Lalu yang kedua ini ada emotion focus coping. Jadi emotion focus coping adalah upaya untuk mencari dan memperoleh rasa nyaman dan memperkecil tekanan yang dirasakan, yang diarahkan untuk mengubah faktor dalam diri sendiri dalam cara memandang atau mengartikan situasi lingkungan. Emotion focus coping berusaha untuk meniadakan tekanan untuk mengurangi beban pikiran individu, tetapi tidak pada kesulitan yang sebenarnya. Jadi, di dalam indikator emotional focus coping ini juga terdapat 3 indikator. Indikator yang pertama yaitu escapism atau pelarian dari masalah. Usaha yang dilakukan individu untuk menghindari masalah dengan cara berhayal atau membayangkan hasil yang akan terjadi, atau menghayalkan seandainya ia berada dalam situasi yang lebih baik dari situasi yang dialaminya sekarang. Cara yang dilakukan untuk menghindari masalah yaitu seperti tidur lebih banyak, minum minuman keras, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan menolak kehadiran orang lain. Lalu indikator yang kedua yaitu minimalization atau meringankan beban masalah. Jadi usaha yang dilakukan individu untuk menghindari masalah dengan cara menolak memikirkan masalah dan menganggap seakan-akan masalah tersebut tidak ada dan menekan masalah menjadi seringan mungkin. Lalu indikator yang ketiga itu self-blame atau menyalahkan diri sendiri. Perasaan menyesal, menghukum, dan menyalahkan diri sendiri atas tekanan masalah yang terjadi atau strategi lainnya yang bersifat pasif dan intropunitif yang ditujukan ke dalam diri sendiri. Lalu yang keempat, seeking meaning atau mencari arti. Usaha individu untuk mencari makna atau mencari hikmah dari kegagalan yang dialami dan melihat hal-hal yang penting dalam kehidupan.
Slide selanjutnya. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi coping stress. Yang pertama itu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan kedua bentuk coping, yaitu problem focus coping dan emotion focus coping. Wanita lebih cenderung berorientasi pada emosi, sedangkan pria lebih berorientasi pada masalah. Secara umum, respon coping stres antara pria dan wanita hampir sama, tetapi wanita lebih lemah dan lebih sering menggunakan penyaluran emosi daripada pria. Tingkat pendidikan semakin tinggi, saya ulangi. Jadi ketika tingkat pendidikan semakin tinggi, maka seseorang akan semakin tinggi pula kompleksitas kognitifnya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya, seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih realistis dan aktif dalam memecahkan masalah. Lalu yang kedua ada perkembangan usia. Coping akan berubah menurut perkembangan usia yang akan membedakan seseorang dalam respon tekanan. Coping stres akan berbeda untuk setiap usia. Pada usia muda akan menggunakan problem focus coping, sedangkan pada usia lebih tua akan menggunakan emotion focus coping. Hal ini disebabkan pada orang yang lebih tua memiliki anggapan bahwa dirinya tidak mampu melakukan perubahan terhadap masalah yang dihadapi, sehingga akan bereaksi dengan mengatur emosinya daripada pemecahan masalah. Lalu yang ketiga itu status sosial ekonomi. Seseorang dengan status sosial ekonomi rendah akan menampilkan coping yang kurang aktif, kurang realistis, dan lebih fatal atau menampilkan respon menolak dibandingkan dengan seseorang yang status ekonominya lebih tinggi. Slide selanjutnya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke moderatornya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateri Kak Inger dan Kak Anissa. Untuk waktu selanjutnya yaitu sesi tanya jawab terlebih dahulu. Nanti setelah sesi tanya jawab akan dilanjutkan dengan post test. Baiklah, untuk para peserta yang ingin bertanya silakan pilih raise your hand dan open mic-nya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Kan ini udah boleh tanya kan ya sih? Iya, boleh, Dit, silahkan. Oh ya, kan cara orang buat memanajemen waktu itu kan beda-beda ya. Untuk saya sendiri kan emang saya kan suka bikin jurnal gitu kan. Nah, gimana sih menurut kalian tuh apa ya, kayak menjaga komitmen biar saya itu kayak nggak males-malesan gitu loh buat ngatur jadwal saya gitu. Paham nggak? Konsisten untuk memanajemen waktu ya maksudnya? Ya, kan kadang kan kalau nggak mood itu, aduh jadi males ngikutin jadwal yang udah kita susun gitu loh. Oh iya, baik. Ini Ya. ditampung dulu atau gimana? Iya, tampung aja nggak apa-apa sayangku. Baik, ditampung dulu. Iya. Baik, ditampung dulu ya, nanti langsung dijawab aja sama pematerinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya mau bertanya. ya silakan, guys. Ya, jadi kan di emotion focus coping ini ada 3 indikator ya. Escapisme, minimalization, sama self blame. Nah, dari ketiga indikator itu punya dampak negatif nggak ya? Kalau iya,
dampak negatifnya tuh kayak gimana? Gitu, terima kasih. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan yang terakhir, karena pertanyaan kita batasi hanya 3 pertanyaan, masih ada 1 kesempatan pertanyaan lagi. Mungkin ada yang tanya. Apa mau dijawab dulu sama pematerinya, nanti bisa nyusul pertanyaan yang terakhirnya? Boleh, mungkin bisa kayak gitu. Baik, bisa langsung dijawab aja pertanyaannya. Baik, karena mungkin untuk pemateri inggarnya masih ada kendala, jadi dialihkan terlebih dahulu untuk menggantikan menjawab. Jadi kalau semisal seseorang itu saat konsisten itu pasti kan susah ya. Biasakan diri konsisten saat sedang melakukan pekerjaan tugas ataupun mengerjakan tugas PR itu selesaikan dulu satu hal. Nah, baru kamu itu bisa fokus ke hal lainnya. Biasanya kan kita dapat tugas kan bercabang-cabang kan ya, kayak ada tugas. Ya, ini salah satunya desain pelatihan, terus ada tugas dari PABK. Nah, kita itu jadwalkan dulu mau ngerjakan yang mana dulu. Kira-kira dari satu mata kuliah itu yang paling dekat deadline-nya itu apa gitu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi kamu boleh beralih ke hal lain, itu boleh. Menjaga hal-hal baik ini itu kan belum bisa. Jadi bagaimana mungkin bisa konsisten menjaga hal-hal yang mengantarkan kita pada impian kita. Pasti kita mengerjakan tugas itu ada tujuan kita, ya kan? Tujuannya pasti pengen lulus mata kuliah, pengen lulus dan lulus jadi wisudawan tahun depan, amin. Nah, karena kebanyakan itu penyakit setiap orang itu mesti kayak susah buat konsisten. Padahal sederhananya itu setiap keahlian itu lahir dari konsistensi gitu ya, pengulangan dan pengulangan. Jadi itu mulai dari lahir kita itu sudah diajarkan konsisten. Mereka yang kayak nggak kuat untuk melakukan pengulangan itu akhirnya itu nggak bisa dan akhirnya berakibat menjadi mager, males, itu salah satunya. Terus kayak udahlah nanti aja ngerjainnya. Nah, itu ditunda-tunda itu salah satunya yang membuat kita gagal konsisten. Jadi sebab salah satu ciri manajemen waktu yang baik itu ya praktek manajemen waktu itu terus menerus dipraktekkan. Gimana caranya kita nggak mager, kayak membuat motivasi dalam diri kita. Aku pengen lulus tahun depan, jadi aku harus konsisten dalam mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu. Jadi dari dalam diri kita dulu, niat dulu, baru bisa menjalankan konsistensi tersebut. Apakah bisa diterima, Jadi Kak Dita? kayak harus konsisten gitu ya. Iya, konsisten emang dari niat sih. Nggak bisa kalau disuruh-suruh, dimarahin gitu. Kalau nggak dari diri kita sendiri itu susah gitu menurutku. Izin memotong sebentar. Ada pemateri yang kalau menjelaskan pertanyaan dari peserta, boleh peserta juga sambil mengisi post test, jadinya bisa sekali jalan gitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Kak Moderator. Untuk Kak Dita, bagaimana jawaban saya bisa diterima? Jadi lebih itu ya, kesadaran dari diri sendiri gitu ya. Iya, benar banget. Karena semua itu berawal dari niat diri kita sendiri, dari diri kita. Kalau disuruh-suruh itu malah susah, malah kita kayak malah aras-arasan kalau terjadi dari aku sendiri ya. Soalnya apapun, kalau misalnya mau bersih-bersih rumah, nek disuruh aku malah males gitu. Tapi kalau semisal aku niat, aku pengen bersihin rumah, gak enak nek dilihat, baru aku rajin banget buat itu membersihkan rumah kayak gitu. Jadi semua tergantung dari kita sendiri gitu. Bagaimana Kak Dita? Paham. Iya. Makasih ya. Iya. Iya, sama-sama. Itu udah masuk.
Untuk jawaban pertanyaan selanjutnya, silakan Kak Anissa. Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Kak Aisyah yang menanyakan mengenai emotion focus coping itu memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu escapism atau pelarian diri dari masalah, lalu yang kedua minimalization, lalu yang ketiga self blame. Dari ketiga indikator itu, apakah memiliki dampak negatif? Jika iya, maka seperti apa dampaknya? Jadi di sini saya mau menjawab bahwa dari ketiga indikator itu memiliki hubungan yang positif dengan depresi. Di mana bereaksi dengan emotion focus coping dapat memperpanjang dan memperburuk efek dari situasi buruk yang dihadapi dan dapat mendorong timbulnya gejala depresi. Jadi jika dilihat itu kan dari emotion focus coping itu lebih ke kayak tidak menyelesaikan masalah tapi malah kabur dari masalah, seperti escapism yang lari dari masalah, yang kayak menganggap masalah itu nggak ada. Lalu ada minimalization, meringankan beban. Lalu self blame itu menyalahkan sendiri. Nah, dari tiga-tiganya itu kalau kalau keterusan itu bisa menyebabkan depresi. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Apakah bisa terjawab pertanyaannya? Iya, ya, bisa dipahami. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Wahyu, yang pertanyaannya itu bagaimana jika seseorang melakukan strategi emotional focus coping itu dengan cara yang salah? Itu gimana, Kak Anissa? Oke, baik. Mohon maaf kalau menunggu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Kak Wahyu yang bertanya bagaimana jika seseorang melakukan strategi emotion focus coping dengan cara yang salah. Nah, jadi ketika mendapati masalah, efektivitas coping menjadi penentunya. Dan berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan agar dapat menyelesaikan masalah kita dengan baik. Ini yang pertama, berpikir lebih positif, misalnya dengan memandang suatu masalah sebagai kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman baru. Lalu yang kedua, berusaha tenang dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan menarik nafas dan menenangkan diri sebelum membuat keputusan. Lalu yang ketiga, belajar menerima diri sendiri dan orang lain, karena tidak ada orang yang sempurna. Lalu yang keempat, pelajari kesalahan yang kalian buat agar tidak mengulanginya lagi dan menjadi orang yang lebih baik. Lalu yang kelima, berusaha objektif terhadap masalah yang terjadi. Jalin hubungan yang baik dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan sosial saat memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Seperti itu Mbak Wahyu, apakah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah terjawab Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Wahyu. Baik, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terus mungkin yang sudah selesai melakukan post testnya tadi langsung dikerjakan aja ya. Tujuannya post test itu untuk mengetahui sejauh mana sih para peserta dalam memahami materi yang telah diberikan oleh pemateri. Silakan kalau sudah diisi langsung dikirim aja. Terus yang belum absen silakan absen. Untuk selanjutnya itu saya kayak ada kata-kata yang saya bisa ambil dari materi pada malam hari ini. Stres itu kan kayak gangguan kecanduan mental. Terus emosi dari diri kita sendiri. Dan yang menyebabkan itu terlalu berlebihan terhadap suatu yang berdampak buruk terhadap hidup kita gitu kan. Kunci manajemen waktu adalah melihat setiap momen, dan kamu tidak bisa mengganti waktu yang hilang, kamu hanya bisa melakukan yang lebih baik di masa depan. Ingatlah bahwa stres tidak datang dari apa yang terjadi dalam hidupmu, itu berasal dari pikiranmu,
tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Gitu. Oke, waktunya udah selesai. Sebelum kegiatan hari ini kita tutup, ada baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk panitia yang bertugas dimohon mempersiapkan Ayo Rek, on cam Rek. Dimohon untuk peserta on cam. Terima kasih banyak kepada para peserta dan panitia serta dari yang telah mengikuti kegiatan pelatihan manajemen waktu dan coping stres pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang menyinggung hati. Semoga pelatihan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk mengakhiri terlebih dahulu, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.